Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama Indarwanto Hikmatologi bertemu kembali untuk melatih, mencerdaskan hati nurani kita masing-masing. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di era modern, bahkan ketika salafus saleh, kalau zaman salafus saleh itu antar ulama terjadi dialog. Namun di era modern yang terbanyak kita saksikan adalah perdebatan. Perdebatan antara ulama dengan ulama, dan perdebatan antara ulama dengan santri, antara santri dengan santri, dan seterusnya. Bahkan hanya berkait dengan mimpi bertemu Rasulullah saja, tak sedikit ulama yang masih memperdebatkan. Tetapi bersyukur banyak juga di antara ulama yang mendialogkan, bahkan memberikan tuntunan. Nah, kali ini akan kami turunkan dialog kami dengan sahabat utama kami tentang perjumpaan bersama Rasulullah, baik lewat mimpi maupun terjaga. Saya kemas dalam dialog tersebut dalam bentuk syair sabdana dengan judul Perjumpaan Terindah. Syair ke 5982 kami tulis tanggal 12 Maret 2009. Lengkapnya seperti ini. Perjumpaan terindah. Perjumpaan dengan insan teladan terindah termulia tak diangankan. Perjumpaan dengan insan teladan termulia saatnya azan. Perjumpaan dengan insan teladan termulia dalam sembahyangan. Perjumpaan dengan insan teladan termulia, zikir terlantunkan. Perjumpaan dengan insan teladan termulia, mimpi penghambaan. Perjumpaan dengan insan termulia saat pengajian. Perjumpaan dengan insan teladan termulia, takdir ar-Rahman. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kami berdialog dengan sahabat yang sangat karib dengan kami, lukisan ini benar-benar adalah yang pernah dialami oleh sahabat saya tersebut. Perjumpaan dengan insan teladan termulia tak diangankan. Mengapa kami awal menulis seperti itu? Karena sahabat yang tidak mau disebut namanya itu tidak terbayang oleh angannya, karena dia terlahir dari keluarga kiai spiritual, bukan kiai pesantren, sehingga ngajinya juga sederhana, keilmuannya juga sederhana. Dalam pergaulan ketika bersama dengan anak-anak yang rajin ngaji sewaktu masih remaja, anak-anak pesantren, dan bergaul juga dengan para kiai, maka dari satu masjid ke masjid yang lain, salah satunya dijumpai bahwa tidak mungkin orang biasa bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, apalagi dalam keadaan terjaga.
banyak cerita ulama, bahkan ada di antara ulama itu yang 1 jam sekali ditemui oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ulama-ulama yang hebat, yang di dalam penjelasan mulai dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Ghazali, dan seterusnya sampai dengan ulama-ulama mutaakhirin yang ada di Indonesia. Secara sederhana kami turunkan simpulan bahwa sangat dimungkinkan bagi orang yang ada di dalam gelombang sama bertemu Rasulullah atau ditakdirkan bertemu Rasulullah dalam keadaan mimpi maupun terjaga. Nah, oleh sebab itu ada di antara sahabat kami yang bertemu ketika saatnya azan. Ketika saya wawancara pada saat azan asar, ketika beliau mengatakan atau mengumandangkan hayya 'alas shalah, pada saat itu roh batinnya atau batin terdalamnya ditemui oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga saatnya dia ditemui ketika dalam sholat. Oleh sebab itu saya mengatakan dalam syair ini, perjumpaan dengan insan teladan termulia dalam sembahyangan. Kenapa tidak dalam sholat? Supaya syair sabdanya ini lengkap, semua berakhiran dengan an. Jadi diangankan azan kemudian sembahyangan. Jadi pada saat sahabat kami sholat pada rakaat kedua subuh membaca ihdinas siratal mustaqim, belum habis bacaannya ditemui Rasulullah. Apakah pada saat orang sholat tidak khusyuk kok bisa ditemui Rasulullah? Tentu jawabnya tidak demikian. Karena yang melihat itu bukan mata, tetapi basiro, fuad, atau hati nurani. Karena yang melihat hati nurani, maka kecepatan hati nurani yang terukur di dalam piranti modern yang menemukan saudara-saudara kita dari Jerman Barat, bahwa kemampuan hati nurani itu 5.000 kali dibanding dengan otak. Jadi artinya bahwa kecepatan spiritualitas seseorang itu sekejap mata, apalagi kalau ditakdirkan bertemu dengan Rasulullah, maka dalam hitungan kedipan mata saja, sekedip mata, maka itu seperti dirasakan bertahun-tahun. Dan juga pada saat zikir dilantunkan, jadi pertemuan dengan insan teladan termulia, zikir dilantunkan. Ada kalanya sahabat kami bertemu dengan Rasulullah, ditemui Rasulullah saat melantunkan zikir. Pada saat itu dia ditemui ketika melakukan zikir Al-Fatihah. Al-Fatihah terus dilantunkan, terus menerus dilantunkan secara istiqomah. Maka pada saatnya kata sahabat itu sembari melelehkan air matanya, sangat rindu Rasulullah. Kemudian Rasulullah atas ridho Allah Subhanahu wa taala hadir persis di depannya. Jadi dalam keadaan terjaga. Kemudian sahabat itu juga perjumpaan dengan insan teladan termulia, mimpi penghambaan. Dalam mimpi pun dijumpainya. Bahkan perjumpaan dengan insan teladan termulia pada saat pengajian. Jadi ketika memberikan tausiah di masjid, kemudian
Allah meridhoi, Rasulullah menghampirinya. Saat itu katanya sahabat, yang pertama, pada saat ada jamaah bertanya tentang indahnya bertemu Rasul. Kemudian yang kedua, pada saat sahabat itu mengatakan bahwa akan membawakan hadis dari Imam Ahmad yang mengatakan nanti suatu saat ada zaman di mana banyak ulama terpeleset dan banyak orang munafik berdebat tentang Al-Quran. Pada saat itu ditemui oleh Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya kami menyimpulkan sahabat kami yang sederhana itu perjumpaan dengan insan teladan termulia takdir Ar-Rahman. Jadi sudah ditakdirkan oleh Ar-Rahman. Kenapa? Di antaranya dari aspek genealogis atau genetika, dari keluarga kiai spiritual yang suka menolong orang. Nah, kemudian dikuatkan dengan laku spiritual sahabat kami itu, doa dan zikir dari kedua orang tuanya, maka sahabat itu ditemulah oleh Rasulullah SAW baik dalam keadaan mimpi maupun terjaga. Nah, kita bisa mendapati legitimasi atau keabsahan dari pertemuan sahabat kami dengan Rasulullah Muhammad SAW. Itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, siapa yang mimpi bertemu dengan aku, maka dia bertemu juga dalam terjaga. Karena aku tidak bisa diserupai dengan setan. Hadis ini dari Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Jadi kalau ada sementara ulama yang mencibir bahwa tidak mungkin seseorang ditemui dalam keadaan terjaga, kita bisa mendapati di dalam kajian-kajian sirah nabawi khususnya tentang sholawat, dan di dalamnya ada kajian mimpi dan terjaga bertemu Rasulullah, maka banyak sekali sahabat-sahabat sebelum meninggal, diantaranya adalah Utsman bin Affan. Ketika dikepung oleh musuh, Utsman bin Affan dengan tenangnya karena ditemui oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam keadaan terjaga, dan ketika itu Rasulullah sudah wafat. Banyak contoh-contoh ulama yang ditemui pada keadaan terjaga. Secara ilmiah dapat dianalogikan dengan gelombang. Ketika gelombang radio, gelombang televisi, gelombang radio panggil ada dalam frekuensi yang sama, maka akan tersambunglah suara atau gambar itu. Ketika hamba Allah dimasukkan dalam frekuensi yang sama dengan aura Rasulullah, artinya kalau sama itu tidak sama dengan Rasulullah, dimasukkan dalam frekuensi yang sama dengan Rasulullah, jadi ada di pusaran energinya Rasulullah, maka seorang hamba itu ditemui dalam keadaan mimpi maupun terjaga. Salah satu kuncinya menurut sahabat kami itu adalah istiqomah, terus-menerus untuk memparipurnakan sholatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.